Fadila, kami akan perbaharui kembali nanti, tetap tahan dulu. Dan saudara, kami saat ini sudah terhubung dengan Kapolres Cimahi AKBP Niko Nurullah Adi Putra. Pak Niko, selamat siang, bisa mendengar suara saya dengan L di Kompas TV? Selamat siang, Pak. Bisa Selamat siang. terdengar. Baik, Pak Mohon Niko. maaf, suara saya terdengar jelas? Suara saya? Suara terdengar jelas, Pak Niko. Pak Niko, boleh terima kasih. dikonfirmasi apakah posisi Pak Niko sekarang sedang menuju ke lokasi? Jadi perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan masalah curah hujan yang begitu tinggi dari kemarin, ini memang dampak yang terbesar yang dialami adalah di daerah Kecamatan Cisarua atau tepatnya di Pasir Langu. Nah, tapi ini kami baru juga melakukan pengecekan ke beberapa lokasi lain, yaitu tepatnya di daerah wilayah Lembang, yang mana itu lokasinya di sekitaran Desa Sukajaya. Terdampak juga ada beberapa warga juga yang terkena dampak akibat curah hujan yang tinggi, sehingga terjadi pergeseran dan kami dari lokasi tersebut dan menuju ke daerah Pasir Langu. Tetapi karena mungkin situasi di lapangan ini jalur terputus, sehingga kami harus melintas memutar lebih jauh lagi. Demikian sementara. Baik, Pak Niko, apakah sudah ada informasi jumlah laporan orang hilang atau mungkin korban atau yang selamat, Pak Niko? Sampai dengan saat ini tentunya ada beberapa data yang sudah kami rekap dari laporan yang ada, kurang lebih 114 data, dan masih terus kami lakukan pemvalidan data karena masih ada beberapa juga korban yang berangsur-angsur ditemukan. Saat ini ada kurang lebih 24 yang sudah bisa berhasil dilakukan evakuasi. 24 ya? Dan juga masih, ya betul, sekarang juga, tapi nanti kami coba akan validkan untuk datanya. Dan hal tersebut kami juga sudah lakukan upaya terkait dengan pembentukan beberapa pos, yaitu salah satunya adalah pos DVI yang di lokasi terdekat, maupun untuk koordinasi dengan stakeholder terkait dari BPBD maupun dan hal sebagainya. Baik, kalau untuk korban jiwa atau korban yang hilang, ada jumlah yang sudah didapat? Data sementara mungkin, Pak Niko? Data sampai dengan saat ini kami untuk korban yang hilang ada 114. Oke. Untuk korban meninggal, apakah sudah ada informasi sementara? Sampai saat ini di kami datanya berarti 4 ditambah 6, berarti ada 10. 10 korban meninggal dunia ya? Berarti masih ada sekitar seratusan yang data yang masih hilang ya, Pak Niko ya? Ada 21 yang selamat, sehingga kalau daftar yang 21, kalau daftar yang hilang sampai dengan data kami saat ini ada 89. 89 data hilang. Oke, baik. Betul. Tapi tentunya nanti kami akan coba validkan lagi kembali datanya sampai menunggu waktunya, karena mungkin situasi di lokasi juga masih cukup rawan, karena mengingat kami khawatir terkait dengan adanya mungkin longsor susulan dan sebagainya. Demikian. Oke, baik, Pak Niko, apakah ada langkah berikutnya yang akan dilakukan? Mungkin akan ada pembangunan posko sementara terkait dengan warga yang terdampak? Ya, kalau posko sudah kami bangun seketika itu dengan koordinasi juga dari pihak Polda Jawa Barat, sudah menurunkan tim, baik dari rekan-rekan juga dari DVI sudah membuatkan pos di lokasi tersebut. Kemudian juga sudah berkoordinasi untuk rumah detensi, sehingga tempat evakuasi dari beberapa korban yang berhasil kami lakukan penyelamatan. Kemudian juga terkait dengan masalah upaya untuk memberikan jalur atau pengamanan di lokasi tersebut, mengingat dampak bahayanya bila mana terjadi longsor susulan. Demikian. Baik, untuk Pak Niko, terkait dengan korban yang hilang, ini untuk evakuasinya akan dilakukan bagaimana, Bapak? Apakah akan berjalan secara maksimal? Ada berapa orang yang akan dikerahkan untuk melakukan evakuasi? Baik, saat ini kami terus melakukan koordinasi dengan BPBD maupun dari stakeholder terkait, dan kami sudah koordinasi juga dari Polda Jawa Barat untuk bisa menurunkan tim yang untuk segera melakukan evakuasi di lokasi tersebut. Mengingat lokasi titik Cisarua ini besar, walaupun ada juga di lokasi Lembang yang melakukan pergeseran tanah kurang lebih ada 12 rumah dan dilakukan juga evakuasi. Tentunya kita akan melaksanakan evakuasi secara maksimal sehingga bisa dilakukan hari ini atau mungkin beberapa waktu ke depan. Demikian. Baik, terima kasih Bapak AKBP Niko Nurullah Adi Putra, Kapolres Cimahi. Bapak hati-hati di jalan, semoga evakuasi dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih, Pak Niko. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik. Saudara, saat ini kami sudah tersambung dengan Kepala BPBD Jabar, Bapak Teten Ali Mulku. Pak Teten, boleh di-update terkait dengan longsor yang terjadi di Bandung Barat, Pak Teten, hingga saat ini?
Iya, terima kasih. Jadi hari ini memang terjadi dua longsoran ya, terjadi di Bandung Barat. Yang pertama di Pasir Langu, yang kedua terjadi di Lembang. Ini memang apa namanya, mungkin salah satu penyebabnya dikarenakan ada intensitas hujan yang cukup tinggi. Memang ini sesuai dengan early warning yang dikeluarkan oleh teman-teman dari BMKG. Nah, sampai dengan sini korban hilang, detailnya kami masih terus mengumpulkan informasi sekitar 100-an gitu ya. Mudah-mudahan sih kurang lah ya, kurang daripada itu. Dan sementara ini yang ditemukan sekitar 10 ya, 10 dan mudah-mudahan tapi kami ini saya dalam perjalanan, soalnya dalam perjalanan belum bisa memastikan detail seperti apa kejadian di lapangan karena ini banyak sekali longsoran-longsoran kecil di menuju lokasi ini memang cukup curam ya. Ini sekitar 7 menit lagi kami Oke, mencapai lokasi. Iya. baik. Pak Teten, berarti ini ada terjadi dua longsoran di Lembang dan juga Pasir Langu, dan tadi sempat berbicara dengan Kapolres Cimahi bahwa ada 10 orang meninggal. Ini berarti di tempat yang sama ataukah kemungkinan dari data dua tempat ini, Bapak? Kami belum bisa memastikan ya, saya takut salah datanya. Oke, Yang jelas kalau yang di Lembang ini sekitar 2 orang dipastikan meninggal dunia di Lembang itu. Yang di Pasir Langu kami belum sampai ke lokasi nih, saya dalam oke. perjalanan soalnya. Baik, Bapak dari tim BPBD Jawa Barat, apakah sudah dikerahkan untuk melakukan evakuasi, Pak Teten? Halo, Pak Teten? Pak Teten, terkait dengan proses evakuasi, apakah sudah mengerahkan tim ke daerah Pasir Langu, Pak Teten? Ini dalam kami sudah memerintahkan dari pagi tadi sudah teman-teman bergerak termasuk dari sudah. Dan alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pengiriman. Kalau secara personil kita sudah di lokasi ya, kerjasama dengan teman-teman di KBB ya, Oke. di KBB. Baik, Pak Teten, sebenarnya kalau bicara mengenai kondisi wilayah di Pasir Langu, Pak Teten, apakah memang di Pasir Langu ini rawan terjadi longsor, Pak Teten? KRB, kajian risiko bencana, memang terjadi daerah yang cukup rawan, terutama, dan kami melihat di seputar ini juga ada perubahan fungsi lahan yang memang ini mengakibatkan kejenuhan air sehingga terjadi run off ya, dan terjadi banjir dan longsor kemungkinan. Demikian. Baik, Pak Teten, terkait dengan kondisi bencana ini apakah akan segera ditetapkan, Pak Teten, dalam waktu dekat? Ini karena ini bencananya skalanya di kabupaten kota ya, maka nanti kabupaten kota tersebut pihak Forkopimda ya, Bupati beserta Forkopimda itu akan mengkaji dan kalau misalnya diperlukan penetapan sebagai status tanggap darurat bencana. Kalau status siaga bencana memang sudah ditetapkan Jawa Barat, Jawa Barat sudah ditetapkan sebagai siaga bencana hidrometeorologi dari tanggal 15 September sampai dengan tanggal 30 April. Memang kita sudah memberikan early warning dan kita sudah bersiap-siap. Tetapi titik-titik lokasi kan kita juga tidak tahu lokasinya tersebut, dan sebetulnya ini kita juga sudah kolaborasi dengan teman-teman di kewilayahan, desa kelurahan gitu ya. Cuman ini juga menjadi masukan ke kita, autokritik terhadap kita bahwa pemberian informasi kemudian ini harus terus diulang. Kalau sekali dua kali ternyata memang tidak kurang efektif lah kayaknya sekali dua. Ini harus terus dilakukan, dan teman-teman kewilayahan mohon bantuannya juga dari teman-teman kewilayahan, baik itu di desa, kelurahan gitu ya, itu untuk melakukan demikian. Baik, harus dilakukan secara terus-menerus terkait dengan informasi adanya cuaca ekstrim dan juga kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi. Pak Teten, apakah nantinya saat Anda sampai di lokasi nantinya, apakah tentu akan melakukan evakuasi dengan warga di kampung sekitar, Pak Teten? Bagaimana? Ya. Kita kerjasama bahu membahu dengan teman-teman
Basarnas juga teman-teman TNI Polri ya, kita juga akan melakukan evakuasi terhadap korban-korban. Oke, baik. Pak Teten, terakhir mungkin terkait dengan kondisi cuaca pada hari ini, apakah nantinya akan mempengaruhi proses evakuasi dan bagaimana ke depannya? Halo, Pak Teten. Baik, nampaknya kami terputus komunikasi kami dengan Kepala BPBD Jawa Barat, Pak Teten Ali Mulku, dan kami akan terus update terkait. Apabila Baik. ya. Ya. Halo. Halo, Pak Teten. Ya, silakan Pak Teten. Halo, Pak Teten. Halo. Ya, Pak Teten. Ya. Bagaimana dengan kondisi cuaca pada hari ini? Apakah nanti akan mempengaruhi? Sinyalnya lup-lup soalnya. Oke, baik. Pak Teten, apakah terkait dengan cuaca? Tentunya mempengaruhi, tetapi kami tetap mengutamakan keselamatan petugas ya dalam melakukan evakuasi. Oke. Ya, mengutamakan keselamatan petugas karena bagaimanapun juga yang mereka-mereka yang bertugas juga harus mengutamakan keselamatan mereka. Demikian. Baik, terima kasih informasinya. Tentu kami akan menunggu terkait dengan kondisi terbaru dan juga update terkini terkait dengan pencarian dan juga evakuasi Pak Teten. Terima kasih sekali lagi Kepala BPBD Jawa Barat Teten Ali Mulkus. Hati-hati di jalan Bapak. Ya, mohon mangga. Nuhun. Nuhun, Bapak. Baik, saudara, sekali lagi kami informasikan bahwa telah terjadi bencana tanah longsor di Kampung Babakan RT 05 RW 11, Kelurahan Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, di mana tadi disebutkan oleh Kepala BPBD Jawa Barat Teten Ali Mulku, ini terjadi dua longsoran di dua tempat berbeda, saudara. Ada di Lembang dan Pasir Langu seperti yang saya infokan tadi. Dan dari informasi yang kami dapat sementara dari Kepala BPBD Jabar Teten Ali Mulku, untuk di Lembang ini sudah ada 2 korban meninggal, saudara. Dan saat ini, saudara, kami masih tersambung dengan Pak Yayat Supriyatna, Bapak Yayat Supriyatna sebagai pengamat tata kota Universitas Trisakti. Pak Yayat, diinformasikan tadi berbicara dengan Pak Teten Ali Mulku, Kepala BPBD Jabar, betul adanya memang ini daerah yang rawan terjadi tanah longsor dan sudah ada alih fungsi lahan. Pak Yayat, berarti memang betul memang adanya bahwa tidak melihat kondisi dari lereng tersebut, tapi dijadikan tempat untuk berkebun. Tadi kalau dikatakan oleh jurnalis Kompas TV, Pak Yayat, bagaimana melihatnya? Ya, ini menarik ya. Pertama, daerah Cisarua dan Lembang itu kan selain destinasi wisata juga menjadi zona areal pertanian tanaman pangan. Pasir Langu saya masih ingat lah, dulu saya pernah ke Pasir Langu, saya pernah ada kegiatan di sana gitu. Mengingat wilayah ini merupakan zona wilayah tanaman pangan dan kita ketahui ada kasus namanya supply dan demand gitu. Ketika permintaan pasar ya tentang produk-produk pertanian makin meningkat, itu kan akhirnya ketika intensifikasi tidak mampu, artinya dengan misalnya dengan membuat rumah-rumah kaca untuk tidak melakukan ekstensifikasi, meluaskan areal pertanian, itu otomatis ketika demand meningkat, proses ekstensifikasi ya alih fungsi lahan untuk memperluas areal pertanian itu pasti akan terjadi. Jadi otomatis melihat wilayahnya subur, tanahnya juga bagus untuk tanaman pangan, kemudian juga demand permintaan pasarnya tinggi. Nah, ini kan mau tidak mau akan menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas produksinya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah peningkatan itu dengan cara intensifikasinya atau dengan cara ekstensifikasinya? Dan wilayah ini kan seperti saya katakan tadi adalah wilayah perbukitan ya. Dengan zona mungkin kelerengannya itu cukup curam. Nah, otomatis jika terjadi alih fungsi dari vegetasi tanaman keras yang punya kapasitas untuk menyerap tanah tinggi, menyerap air tinggi dengan tanaman pangan itu berbeda. Nah, menurut saya ada bagusnya ya. Kita coba memahami mengapa masyarakat sangat antusias untuk meningkatkan nilai lahannya dengan produk-produk pertanian. Tetapi yang kurangnya adalah tentang
pengawasan dalam konteks di lapangannya gitu. Artinya begini, harusnya ada pemetaan mana zona yang perlu kita pertahankan, mana zona yang bisa kita tingkatkan produktivitasnya. Nah, kalau melihat dari secara kultural, memang masyarakat atau saudara-saudara kita yang ada di Lembang, di Cisarua, Pasir Langu dan sebagainya itu memang dari dulu riwayatnya adalah petani-petani di sektor tanaman pangan. Dan kita ketahui Lembang itu kan ibaratnya kalau di Bogor tuh kayak puncak gitu ya, menjadi destinasi wisata, wisatawannya banyak, pasti ada nilai tambah dalam konteks wilayahnya yang mempunyai daya tarik, maka pertanian itu menjadi hal yang menjadi salah satu sumber penghasilan utamanya. Nah, sekarang yang menjadi catatan kita, areal-areal pertanian itu areal itu dimiliki oleh siapa misalnya. Kalau misalnya dikuasai oleh satu badan usaha, katakanlah punya perhutani. Kadang-kadang pertanyaannya, apa sudah ada izin, ada syarat-syarat ketentuan yang berlaku, atau milik siapa yang mengelolanya. Tapi kalau kepemilikannya private, perseorangannya kita juga tidak bisa mengendalikan ya, karena hak seseorang untuk memanfaatkan nilai tanah itu adalah hak pribadi, tetapi secara tata ruang perlu ada rambu-rambu. Karena mengingat ya daerah ini kan sangat sensitif. Sekali lagi saya mengatakan bukan hanya untuk di Bandung, di Bogor, Cianjur, atau kawasan-kawasan di Jawa Tengah yang merupakan zona areal pertanian dengan tanaman pangan, jika memasuki curah hujan yang tinggi itu mau tidak mau memang harus lebih waspada. Dan ini kita memang berduka karena kejadiannya terjadi pada jam 3 pagi begitu. Baik, Pak Yayat, ini masih sangat menarik terkait dengan pembahasan alih fungsi lahan yang menyebabkan bencana longsor. Tapi kita harus tahan terlebih dahulu diskusi kita. Bapak, kita jeda sejenak. Tetap di Breaking News Kompas TV.